Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Farida, absen 3 NIM 12205183004. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengembangan kurikulum pendidikan ilmu pengetahuan sosial SDMI. Di dalam kurikulum ilmu pengetahuan sosial atau yang biasa disebut IPS, dalam jenjang sekolah dasar tahun 2006 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 pada tanggal 23 Mei 2006 mempunyai karakteristik tersendiri karena di dalam kurikulum IPS yang mulai berlaku pada tahun ajaran 2006 itu tidak menganut istilah pokok bahasan namun cukup simpel, yakni hanya terdapat standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan di dalam IPS SD ini pada tahun 2006 dalam KTSP yang ditetapkan berdasarkan Kemendiknas RI 22/2006 mempunyai karakteristik tersendiri karena tidak menganut istilah pokok bahasan namun menganut standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan di dalam kurikulum pendidikan IPS SD tahun 2006 ini bersifat hanya diberi rambu-rambu untuk kedalaman dan keluasan materi dalam mencapai KD yang diharapkan. Di dalam KD terdapat kata kerja yang operasional, yang disyaratkan dan mengacu pada pembelajaran yang kreatif, yakni pada kelas 1, 2, dan 3 dilaksanakan menggunakan pendekatan tematik, sedangkan kelas 4 sampai kelas 6 melalui pendekatan mata pelajaran. Berbeda halnya dengan kurikulum IPS tahun 1994, materi pelajaran ditata secara lebih terpadu dan lebih sederhana daripada materi kurikulum IPS tahun 1986 dan 1975 yang masih tampak berdiri sendiri. Dan di dalam materi kurikulum 1994 merupakan korelasi antara berbagai disiplin ilmu penunjangnya. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya seperti tahun 1986 dan tahun 1975. Dalam materi kurikulum 1968 masih berdiri sendiri dan merupakan ilmu bumi, sejarah, dan pengetahuan kewarganegaraan. Pada kurikulum 1975, pendidikan kewarganegaraan dipisah menjadi PMP. Pada kurikulum 1994, PMP berganti nama menjadi PPKN. Dari segi tujuan kurikulum pada tahun 1964 sampai 1968 menekankan pada moral. Unsur moral tersebut terwadahi dalam bidang studi PMP atau PKN. Pada kurikulum tahun 1975, 1986, dan 1994. Dalam kurikulum 1986 dan 1994 sama-sama mempunyai 4 tujuan kurikuler. PMP tetap terpisah hanya dengan PMP perubahan nama sejak pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang disebut PPKN itu diajarkan sejak kelas 1, sedangkan IPS itu dimulai sejak kelas 3. Baik, selanjutnya pada kurikulum 1975 ini khusus untuk sejarah nasional menggunakan pendekatan periodisasi, yaitu penyampaian pelajaran mulai dari zaman kuno sampai dengan sejarah kontemporer.
Khusus kurikulum 1986 dibatasi pada tonggak peristiwa penting karena banyak materi sejarah nasional telah termuat dalam bidang studi pendidikan perjuangan bangsa atau yang bisa disebut PSPB. Dalam kurikulum 1975 ada 29 pokok bahasan dan pada kurikulum 1986 terdapat 39 pokok bahasan. Dalam proses belajar mengajar menganut pada prinsip cara belajar siswa aktif atau CBSA. Pada kurikulum 1986 padat dan syarat dengan materi sehingga kedalaman dan keluasan materi cenderung dibatasi. Selanjutnya, kurikulum IPS pada tahun 1994. Dalam materi kurikulum tahun 1994 ini secara lebih terpadu dan lebih sederhana dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Dilihat dari cakupan materi terdiri dari pengetahuan sosial dan sejarah. Materi IPS ditata secara terpadu antara pokok bahasan yang ditunjang oleh beberapa konsep yang berasal dari berbagai ilmu atau disiplin ilmu sosial yaitu seperti geografi, sejarah, ekonomi, lingkungan hidup, koperasi, dan politik pemerintahan. Khusus materi sejarah nasional walaupun merupakan subbab bidang studi IPS namun disusun secara kewarganegaraan dan diajarkan secara tersendiri pada kelas 4 sampai kelas 6. Ditinjau dari tujuan kurikuler, kurikulum 1994 menekankan pada unsur tujuan pendidikan kewarganegaraan, terwadahi dalam bidang studi PMP atau yang disebut PPKN. Kedalaman dan keluasan materi diserahkan sepenuhnya kepada guru selaku pengembang kurikulum dan dilihat dari segi lingkup bahan pengajar. Kurikulum 1994 menggunakan pendekatan spiral, yakni pengajaran yang dimulai dari lingkungan terdekat dan sederhana sampai kepada lingkungan yang makin luas dan kompleks. Dan dalam proses pengajaran, kurikulum 1994 ini menggunakan cara belajar siswa yang aktif atau bisa disebut CBSA. Baik, selanjutnya yaitu kurikulum tahun 2004. Pada kurikulum 2004 ini, pengetahuan sosial memuat materi pengetahuan sosial dan kewarganegaraan. Pengetahuan sosial disatukan dengan pendidikan kewarganegaraan yang dipelajari siswa mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 4 SD. Pengetahuan sosial, sejarah, dan pendidikan kewarganegaraan masuk ke dalam mata pelajaran pengetahuan sosial yakni IPS yang diajarkan mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 4. Dan di dalam kelas 1 sampai kelas 6 terdapat 49 kompetensi dasar. Dilihat dari bahan pengajaran menggunakan pendekatan pembelajaran dimulai dari lingkungan terdekat dan sederhana sampai kepada lingkungan yang makin luas dan kompleks. Dalam kurikulum pendidikan IPS tahun 2004 ini hampir sama dengan kurikulum 1994, tidak beda jauh di mana keduanya memberikan peluang yang luas bagi guru sebagai pengembang kurikulum. Materi yang disampaikan sedikit tetapi mendalam dan kontekstual, mengutamakan kompetensi siswa yang memadai atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan pendekatan penugasan kompetensi tertentu memberikan penekanan yang besar kepada penugasan kompetensi atau skill dan aspek psikomotorik dibandingkan aspek pengetahuan yang disebut kognitif. Hasil kompetensi siswa secara konkret berupa produk, proposal,
portofolio, dan karya-karya. Dilihat dari guru dibebaskan dari tuntutan menyusun prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Guru bekerja secara mandiri dan tidak bergantung pada kurikulum. Tetapi di sini guru memiliki kreativitas dan fleksibel dalam pembelajaran di kelasnya. Yang terakhir, kurikulum pada tahun 2006. Dalam kurikulum 2006 ini atau dikenal sebagai KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, yakni model umum yang berisi kerangka acuan dan model kurikulum lengkap yang langsung diaplikasikan ke dalam satuan pendidikan. Dalam kurikulum 2006 ini atau KTSP merupakan modifikasi dari model kurikulum yang sudah ada. Kurikulum ini memuat beberapa standar isi dan standar kompetensi. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria sebagai tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar kompetensi di sini adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasikan untuk ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan mata pelajaran. Sekian materi yang pertama, pengembangan kurikulum IPS SDMI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ika Pratiwi Hari Astuti. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yakni tentang perbedaan antara kurikulum tahun 1994, kurikulum tahun 2006, dan kurikulum tahun 2013 atau K13. Yang pertama ada kurikulum tahun 1994. Pada kurikulum ini, sistem pengajaran tahapan di sekolah menggunakan sistem catur bulan. Kemudian, konsep kurikulum ini menekankan pada pengembangan kemampuan dalam melakukan tugas-tugas dan standar kompetensi tertentu lainnya. Kemudian, proses pembelajarannya ini berpusat pada guru. Kemudian, proses penilaiannya ini menekankan pada aspek kognitif. Proses pembelajarannya juga berorientasi pada materi pelajaran, sehingga materi yang didapat itu cukup padat. Selanjutnya ada kurikulum tahun 2006. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pada kurikulum ini mengacu pada standar isi dan standar kompetensi. Kurikulum ini dibuat bertujuan untuk mendirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian wewenang kepada lembaga pendidikan. Kurikulum ini berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Namun, sumber belajarnya ini bisa didapat dari guru, orang tua, dan masyarakat. Kemudian, SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam kelulusan. Selanjutnya adalah kurikulum tahun 2013 atau kurikulum K13. Kurikulum ini lebih mirip dengan kurikulum berbasis kompetensi. Hal ini ditandai dengan adanya pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. Pada kurikulum ini, peserta didik lebih aktif, jadi peserta didik mencari materi sendiri dan memecahkan masalah. Kemudian, guru hanya fasilitator. Hasil belajarnya diukur dengan pencapaian sebuah kompetensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risna Ayu Kusmawardani dan saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perkembangan kurikulum IPS, SD atau MI. Nah, saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum IPS, SD atau MI dan juga hambatan atau kendala apa saja yang mempengaruhi perkembangan kurikulum IPS, SD atau MI. Nah, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum IPS, SD atau MI itu terdiri dari 3, yaitu faktor yang pertama adalah perguruan tinggi, kemudian yang kedua adalah masyarakat, dan yang ketiga adalah sistem nilai. Nah, baik, saya akan menjelaskan perguruan tinggi terlebih dahulu. Nah, mengapa perguruan tinggi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan kurikulum itu. Jadi yang menyebabkan kurikulum itu berkembang dari masa ke masa. Nah, baik, karena ilmu pengetahuan dan teknologi itu banyak dikembangkan di perguruan tinggi. Nah, jadi sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi itu yang semakin berkembang sehingga menyebabkan kurikulum itu juga ikut berkembang. Kemudian perkembangan teknologi itu mempengaruhi dari isi kurikulum. Kemudian ilmu pengetahuan dan keguruan yang dari perguruan tinggi tersebut. Jadi perguruan tinggi itu mencetak guru-guru yang dimana guru-guru itu mengimplementasikan kurikulum tersebut. Jadi dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki dan kompetensi yang dimiliki oleh guru, guru itu dapat mengimplementasikan kurikulum tersebut. Kemudian yang kedua yaitu masyarakat. Masyarakat sekolah merupakan bagian dari lembaga masyarakat. Jadi kurikulum itu hendaknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Jadi kurikulum itu harus berkembang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Karena sekolah nantinya akan mencetak peserta didik yang dapat hidup di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah sistem nilai. Nah, sekolah itu merupakan pencetak nilai-nilai positif yang ada di masyarakat. Jadi peserta didik itu ditanamkan nilai-nilai yang positif di masyarakat seperti nilai moral, keagamaan, kemudian politis, sosial maupun budaya itu dibentuk dari sekolah, salah satunya dari sekolah. Nah, itu akan diimplementasikan nanti di dalam masyarakat. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah hambatan atau kendala yang mempengaruhi perkembangan kurikulum IPS, SD atau MI. Nah, hambatan yang pertama itu berasal dari pemerintah dan dinas pendidikan. Kemudian hambatan yang kedua berasal dari guru, dan hambatan yang ketiga itu berasal dari orang tua maupun siswa. Nah, yang pertama itu hambatan yang berasal dari pemerintah dan dinas pendidikan, yaitu pemerintah dan dinas pendidikan itu menerbitkan sebuah kurikulum yang misalnya terjadi perbedaan antara materi dengan alokasi waktu, kemudian buku siswa dan buku guru itu. Nah, maka dari itu guru harus berperan aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian masalah alokasi waktu, guru harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Guru harus menyesuaikan tentang pemahaman peserta didik itu sendiri. Jadi apakah dengan alokasi waktu yang telah ditentukan itu peserta didik dapat memahami semua materi yang diberikan. Kemudian hambatan dari guru. Nah, seringkali guru merasa kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum itu. Dalam pelaksanaannya guru masih sering sekali kesulitan. Nah, misalnya kurikulum 2013. Di situ guru harus mengkoordinasikan beberapa mapel dalam satu tema yang membuat guru itu merasa kesulitan dalam mengimplementasikan sebuah kurikulum 2013. Kemudian hambatan yang ketiga itu berasal dari orang tua maupun siswa. Nah,
Orang tua maupun siswa pun dalam kurikulum 2013 ini juga mengalami kesulitan. Jadi, orang tua dan siswa itu harus beradaptasi akan kurikulum 2013 ini. Jadi, dengan nilai dan segala macam yang ada di kurikulum 2013 itu sangat berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Jadi dalam mengawasi anak belajar di rumah, orang tua pun juga harus ikut beradaptasi dalam kurikulum baru. Sekian pembahasan dari saya, kemudian mengenai studi kasus pada makalah perkembangan kurikulum IPS SDMI akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iranisa. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus. Kasusnya yaitu kurikulum 2013 sudah diperkenalkan pemerintah kepada para guru. Pada tahun 2013 juga telah diterapkan di beberapa sekolah dan dinilai sukses oleh Bapak Menteri. Kemudian pada tahun 2014 kurikulum 2013 diimplementasikan secara nasional. Dengan diterapkannya kurikulum 2013 itu menuai pro dan kontra dari masyarakat, yaitu ada yang mendukung dan juga ada yang menolak dengan pemberlakuan kurikulum 2013. Selain pendistribusian buku yang belum selesai, para guru juga mengeluhkan dengan penerapan kurikulum tersebut. Para guru juga harus menyesuaikan dengan melaksanakan perubahan kurikulum ini, yang mana siswa dituntut untuk lebih aktif dalam belajarnya. Kurikulum 2013 juga menuntut para guru untuk inovatif, proaktif, serta dapat mengarah pada penerapan mata pelajaran secara langsung dengan lingkungan didiknya. Selain itu, proses pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap guru dinilai sangat singkat dan juga tidak mendasar, sehingga masih banyak guru yang mengalami kebingungan. Jadi, dengan diterapkannya kurikulum 2013, para guru masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran karena para guru memiliki pengetahuan dan juga kemampuan yang berbeda. Padahal peran guru dinilai sangat penting dalam meningkatkan dan juga menyesuaikan daya serap peserta didik. Oleh karena itu, sebaiknya dari masing-masing sekolah mengadakan kegiatan yang pertama yaitu workshop atau pelatihan. Di sini dalam pelatihan membahas tentang bagaimana sih cara mengajarkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan pengimplementasian kurikulum 2013. Dengan adanya pelatihan ini dapat meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. Selain itu, guru juga mampu mengembangkan bagaimana siswa belajar dan bagaimana cara membelajarkan siswa sesuai dengan tuntutan, yaitu agar siswa aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Guru juga memperoleh pengetahuan dari guru lainnya atau dari narasumber dalam pelatihan ini. Dengan itu, kebingungan guru dapat teratasi dan setiap hari pengetahuan guru semakin bertambah. Yang kedua yaitu melakukan pertemuan antar sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013. Di pertemuan ini mengumpulkan semua perwakilan sekolah yang ditunjuk melaksanakan kurikulum 2013 untuk mengevaluasi bagaimana penerapan pembelajaran yang telah berlangsung selama 1 bulan. Jadi di pertemuan ini itu diadakan selama 1 bulan sekali. Alasan diadakan pertemuan ini dikarenakan sebagian sekolah masih merasa bingung dengan penerapan kurikulum dan sebagian lagi sudah mampu dalam menerapkan kurikulum 2013. Jadi dengan adanya pertemuan ini, para guru dapat saling tukar-menukar pengalaman dalam melaksanakan kurikulum 2013 di masing-masing sekolah.